Selamat datang kembali di channel kami. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Tidak ada yang berani mendekati pohon beringin itu setelah matahari terbenam. Orang-orang percaya, siapapun yang berdiri terlalu lama di bawahnya akan mendengar suara perempuan menangis, atau lebih buruk, tawa yang menggema di telinga hingga terbawa ke dalam mimpi. Darto tidak percaya tahayul. Hingga malam itu, ketika ia tanpa sengaja melihat jejak-jejak kaki kecil di tanah basah, mengarah ke pohon beringin yang menjulang di ujung desa. Jejak itu tidak biasa. Mereka muncul begitu saja, seolah pemiliknya datang dari kegelapan. Dan yang lebih mengerikan, jejak itu berhenti tepat di depan pohon, tanpa ada tanda-tanda seseorang pernah berbalik atau pergi. Sebelum kita mulai, mari kita mengobrol sebentar di kolom komentar. Kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini, dan jangan ragu untuk tinggalkan komentar, walaupun hanya sekedar menuliskan asal kotamu dan bagikan pengalaman, atau cerita yang pernah kamu dengar di kolom komentar, atau ide-ide konten yang menarik dan mistis yang ingin kamu ketahui lebih dalam. Di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, ada sebuah pohon beringin tua yang berdiri angkuh di tengah tanah lapang. Pohon itu sudah ada sejak zaman nenek moyang, dan banyak cerita menyeramkan yang menyertainya. Warga desa percaya bahwa pohon beringin itu adalah tempat bersemayam makhluk halus, terutama kuntilanak yang sering menampakkan diri saat malam tiba. Seorang pemuda bernama Darto sering mendengar cerita-cerita seram dari orang-orang tua di desanya. Mereka bilang, siapapun yang berjalan melewati pohon beringin itu saat malam, pasti akan melihat bayangan putih melayang atau mendengar suara tawa yang mengerikan. Namun, Darto tidak percaya pada hal-hal mistis. Baginya, semua itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak kecil agar tidak keluar malam. Suatu malam, Darto pulang dari rumah temannya yang berada di desa sebelah. Malam itu bulan bersinar redup, dan angin berhembus lirih, seolah membisikkan sesuatu yang tak terdengar. Ketika sampai di dekat pohon beringin, langkahnya melambat. Ia teringat semua cerita seram yang pernah didengarnya. Halah, omong kosong, pikirnya. Namun, saat ia hendak melangkah lebih jauh, terdengar suara lirih seperti seseorang yang menangis. Darto menoleh ke sekitar, tapi tidak melihat siapapun. Hanya angin, batinnya. Ia melanjutkan langkahnya, tetapi suara tangisan itu semakin jelas. Kini terdengar lebih dekat, seperti berasal dari balik pohon beringin. Darto merasa bulu kuduknya meremang. Ia mencoba mengabaikan dan mempercepat langkahnya. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, dan dedaunan pohon beringin berguguran. Sekelebat bayangan putih melayang di balik batang pohon yang besar. Darto berhenti seketika. Kakinya terasa berat untuk melangkah. Di antara akar-akar yang menjulur seperti tangan kurus, terlihat sesosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Sosok itu berdiri diam, tanpa suara, namun kehadirannya begitu menggetarkan. Darto ingin berlari, tetapi tubuhnya seperti terkunci. Matanya terpaku pada sosok tersebut, yang perlahan mengangkat wajahnya. Sepasang mata merah menyala menatapnya tajam, dan sebuah senyuman mengerikan tersungging di bibir pucatnya. Darto berteriak sekencang-kencangnya, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Sosok itu mulai melayang mendekatinya. Napas Darto tersengal, jantungnya berdegup kencang. Dengan sisa keberanian yang ada, ia memejamkan mata dan melafalkan doa yang pernah diajarkan neneknya. Saat ia membuka mata, sosok itu menghilang. Hanya suara angin yang tersisa, berdesir di antara dedaunan. Dengan gemetar, Darto berlari sekencang-kencangnya menuju rumah. Keesokan paginya, ia menceritakan kejadian itu kepada warga desa. Orang-orang tua hanya mengangguk, seolah membenarkan. Seorang sesepuh desa, Mbah Sastro, berkata dengan suara lirih. Kuntilanak itu memang sudah lama bersemayam di sana. Ia adalah arwah seorang perempuan yang mati tragis di bawah pohon beringin itu puluhan tahun lalu. Darto menelan ludah. Ia baru menyadari bahwa cerita yang selama ini dianggapnya omong kosong ternyata benar adanya. Sejak malam itu, Darto tidak pernah lagi melewati pohon beringin itu sendirian. Namun, bagi siapapun yang masih berani, suara tawa menyeramkan dan bayangan putih tetap setia menghantui malam-malam di desa itu. Malam setelah kejadian itu, Darto tidak bisa tidur. Bayangan sosok berbaju putih dengan mata merah masih terngiang jelas di benaknya. Suara tawa mengerikan itu seakan masih bergaung di telinganya. Di luar, angin malam berhembus lembut,
membawa bisikan yang samar-samar. Darto menarik selimut hingga menutupi kepalanya. Namun, tepat saat ia hendak memejamkan mata, terdengar suara ketukan di jendela kamarnya. Tok tok tok. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menoleh perlahan ke arah jendela. Bayangan samar terlihat di balik kaca. Seketika tubuhnya membeku. Dengan tangan gemetar, ia meraba-raba mencari sesuatu untuk berjaga-jaga. Tok tok tok. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Darto menahan napas. Ia tidak berani bergerak. Ketika ia memberanikan diri untuk mengintip, jendela tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Angin dingin menerpa wajahnya, membuat bulu kuduknya meremang. Di luar jendela, tak ada siapapun. Hanya kegelapan yang pekat. Namun, saat ia menghela napas lega, tiba-tiba terdengar suara bisikan di belakangnya. Darto. Darto menoleh cepat. Ia tidak melihat apapun, tetapi udara di kamarnya terasa lebih berat. Bau busuk yang menusuk tiba-tiba memenuhi ruangan. Ia ingin berteriak, tetapi tenggorokannya tercekat. Bayangan putih itu kini berdiri di sudut kamar. Rambutnya menjuntai, wajahnya pucat dengan senyuman mengerikan yang perlahan melebar. Darto tidak bisa lagi menahan ketakutannya. Ia berlari keluar kamar, hampir tersandung di ambang pintu. Ibunya yang mendengar suara gaduh segera keluar dari kamarnya. Darto, ada apa? Darto tidak bisa menjawab. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Ia hanya bisa menunjuk ke arah kamarnya. Sang ibu menoleh ke dalam, tetapi tidak melihat apa-apa. Tidak ada siapa-siapa. Nak, kau hanya mimpi buruk. Darto ingin menyangkal, tetapi ia tahu ibunya tidak akan percaya. Dengan tubuh masih gemetar, ia hanya bisa mengangguk pelan. Sejak malam itu, gangguan semakin sering terjadi. Setiap malam, suara ketukan di jendela selalu terdengar. Kadang disertai bisikan-bisikan lirih yang menyebut namanya. Suara tawa yang dulu ia dengar di bawah pohon beringin, kini terdengar di dalam rumahnya sendiri. Darto mulai kehilangan akal. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan selalu merasa ada yang mengawasinya. Akhirnya, ia pergi menemui Mbah Sastro, satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya. Mbah, saya diganggu. Sejak malam itu, kuntilanak itu tidak membiarkan saya pergi. Mbah Sastro menatapnya lama, lalu menghela napas. Aku sudah memperingatkanmu. Pohon beringin itu bukan tempat biasa. Kau telah mengusik sesuatu yang seharusnya dibiarkan. Darto merunduk. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mbah Sastro mengambil segenggam beras kuning dari dalam kantong kainnya. Nanti malam, sebarkan ini di sekitar rumahmu. Jangan sekalipun menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Jika kau mendengar suara memanggil namamu, jangan menjawab. Darto mengangguk cepat. Malam itu, dengan tangan gemetar, ia mengikuti semua arahan Mbah Sastro. Ia menaburkan beras kuning di sekitar rumahnya, menggumamkan doa pelan-pelan. Namun, saat ia hampir selesai, suara itu kembali terdengar. Darto, suaranya lirih, seperti berhembus bersama angin. Darto menggigit bibir. Ia ingat pesan Mbah Sastro. Jangan menoleh, jangan menjawab. Darto, suara itu lebih dekat, lebih jelas. Seperti berada tepat di belakangnya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Napasnya memburu. Ia mencoba tetap berjalan, tetapi suara itu semakin mendesak. Darto, kenapa kau mengabaikanku? Darto menggigit lidahnya, menahan diri agar tidak menjawab. Namun, tiba-tiba, suara itu berubah menjadi jeritan panjang. Suara yang begitu menusuk, memekakkan telinga. Darto tidak kuat lagi. Ia menoleh. Dan saat itulah ia melihatnya. Sosok itu berdiri tepat di belakangnya. Tersenyum dengan wajah yang kini sangat dekat. Matanya merah menyala, bibirnya penuh darah, dan kuku-kuku panjangnya terangkat, siap menerkam. Darto menjerit sekeras-kerasnya. Lalu, semuanya menjadi gelap. Darto terbangun dengan tubuh gemetar dan keringat membasahi wajahnya. Ia mendapati dirinya terbaring di dalam rumah Mbah Sastro. Di sekelilingnya, beberapa warga desa berkumpul dengan wajah cemas. Ibunya duduk di dekatnya, menggenggam tangannya erat, sementara Mbah Sastro membakar dupa dan merapal doa dengan suara lirih. Kau beruntung masih bisa kembali. Nak,
ujar Mbah Sastro dengan suara berat. Darto mengerjap, berusaha mengingat apa yang terjadi. Yang terakhir ia ingat adalah wajah mengerikan kuntilanak itu tepat di hadapannya sebelum semuanya menjadi gelap. Aku melihatnya lagi. Mbah, dia ada di belakangku. Mbah Sastro mengangguk pelan. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Kuntilanak itu bukan sekadar penunggu biasa. Dia memilihmu, Darto. Darto menelan ludah. Tubuhnya masih terasa lemas. Memilihku? Apa maksudnya? Mbah? Mbah Sastro meletakkan tangannya di atas kepala Darto, seolah memastikan bahwa pemuda itu masih ada di alam nyata. Kuntilanak itu bukan sekadar roh gentayangan. Dia dulunya adalah seorang perempuan desa ini, yang meninggal dengan cara yang sangat tragis. Warga yang mendengar kata-kata Mbah Sastro saling berpandangan. Beberapa tampak gelisah, seolah mereka tahu sesuatu yang tidak dikatakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mbah? Tanya Darto. Kali ini suaranya bergetar. Mbah Sastro menatap dalam-dalam ke arahnya sebelum mulai bercerita. Puluhan tahun lalu, ada seorang perempuan bernama Sulastri. Ia adalah gadis muda yang cantik, tetapi hidupnya penuh penderitaan. Suatu malam, ia dipaksa menikah dengan seorang lelaki tua yang kaya. Ia menolak, tetapi keluarganya tak mengizinkannya menolak nasib. Malam pernikahannya, Sulastri menghilang. Orang-orang menemukannya keesokan harinya di bawah pohon beringin, tergantung dengan kain putih. Ia meninggal dengan mata terbuka dan wajah yang membiru. Sejak saat itu, pohon beringin itu menjadi angker. Banyak yang mengaku melihat sosok perempuan berbaju putih berkeliaran di sekitar sana, menangis, atau tertawa dengan suara menyeramkan. Dan kau, Darto, dia memilihmu karena wajahmu mirip dengan seseorang dari masa lalunya. Darto merasakan darahnya membeku. Seseorang dari masa lalunya? Mbah Sastro mengangguk. Lelaki tua yang hendak menikahinya. Darto merasa perutnya mual. Ia tidak mengerti bagaimana mungkin dirinya bisa mirip dengan orang yang sudah lama mati. Tapi kenapa sekarang? Mbah? Aku sering lewat sana sebelumnya. Tapi dia baru menampakkan diri sekarang. Mbah Sastro menghela napas panjang. Mungkin karena kau melewati batas. Atau mungkin karena dia merasa kau telah menggantikan sosok yang membuatnya menderita. Darto ingin menyangkal, tetapi ada sesuatu dalam tatapan Mbah Sastro yang membuatnya yakin bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Lalu, bagaimana cara menghentikannya? Aku tidak mau terus dihantui. Mbah Sastro bangkit, mengambil sesuatu dari lemari kayu tua di sudut ruangan. Ia membawa sebilah keris kecil yang sudah tampak berkarat. Ada satu cara. Kita harus mengembalikan arwahnya ke tempatnya. Kita harus mengubur kain kafan yang masih tersisa di pohon beringin itu. Kain kafan? Mbah Sastro mengangguk. Dulu, setelah tubuhnya ditemukan, tidak ada yang berani mendekati pohon itu. Beberapa bagian kain kafannya masih tersangkut di dahan, membiarkannya tetap terhubung dengan dunia ini. Selama kain itu masih ada, dia tidak akan pernah pergi. Darto menggigit bibirnya. Itu berarti ia harus kembali ke pohon beringin itu. Malam itu, Darto, Mbah Sastro, dan beberapa warga laki-laki pergi ke pohon beringin dengan membawa obor dan peralatan untuk menggali. Langit gelap tanpa bintang, seolah mengisyaratkan bahwa sesuatu yang buruk bisa terjadi kapan saja. Saat mereka sampai di bawah pohon beringin, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup kencang, membawa aroma anyir yang menyengat. Mbah Sastro menunjuk ke salah satu cabang tertinggi. Di sana, kain kafannya masih tergantung. Darto mendongak dan melihatnya. Sepotong kain putih kotor, melambai pelan di antara dedaunan, seperti tangan yang memanggilnya. Seorang warga memanjat pohon dengan hati-hati. Saat ia hampir meraih kain itu, tiba-tiba terdengar suara tawa panjang dari balik pepohonan. Tawa yang menggema, memenuhi udara, membuat semua orang merinding. Lalu, tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang. Obor-obor yang mereka bawa hampir padam. Warga yang berada di atas pohon berteriak. Aku melihat sesuatu. Aku melihat wajahnya. Tiba-tiba, terdengar jeritan panjang dari atas pohon, dan lelaki itu terjatuh ke tanah. Tubuhnya menggeliat ketakutan. Darto menelan ludah. Lalu, dari balik pepohonan, sesosok perempuan berbaju putih muncul. Matanya menatap tajam ke arah mereka semua, dan bibirnya yang membiru bergerak tanpa suara.
Darto? Suaranya melengking, bergema di antara pepohonan. Darto tidak bisa bergerak. Mbah Sastro segera menghunus kerisnya dan menusukkan ke tanah di bawah pohon. Sekarang, bakar kain itu. Seorang warga yang masih sadar segera menyulut kain kafan itu dengan api obor. Saat api mulai menyala, jeritan kuntilanak itu menggema, menggetarkan tanah di bawah mereka. Bayangan putih itu berkelebat cepat, mendekati Darto, tetapi tubuhnya mulai memudar. Tidak, aku tidak mau pergi. Suaranya menyayat, penuh kesedihan. Namun, api yang membakar kain kafan semakin besar. Sosoknya mengejang. Lalu dengan jeritan terakhir yang memilukan, tubuhnya lenyap di tengah angin malam. Semuanya menjadi hening. Angin berhenti bertiup. Aroma anyir itu menghilang. Suara tawa menyeramkan tidak terdengar lagi. Mbah Sastro menghela napas panjang. Sudah selesai, dia sudah pergi. Darto masih terdiam, tubuhnya terasa lemas. Warga yang lain saling berpandangan, memastikan semuanya selamat. Malam itu, mereka kembali ke desa dengan hati yang lega, tetapi juga penuh duka. Arwah Sulastri akhirnya pergi, tetapi kisahnya akan selalu menjadi bagian dari desa itu. Dan sejak malam itu, pohon beringin itu tidak lagi dihantui. Hanya suara angin yang berdesir pelan di antara dedaunan, seolah membisikkan kisah tragis yang pernah terjadi di sana. Beberapa bulan berlalu sejak malam di mana mereka membakar kain kafan di pohon beringin. Desa kembali tenang. Dan Darto bisa tidur tanpa diganggu suara tawa menyeramkan atau ketukan di jendela. Namun, meskipun semuanya tampak kembali normal, ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya. Ia masih sering bermimpi tentang Sulastri. Dalam mimpinya, perempuan itu tidak lagi menyeramkan, tidak lagi tertawa dengan suara melengking, tetapi berdiri diam dengan tatapan kosong. Seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi selalu menghilang sebelum sempat berbicara. Darto mencoba mengabaikan mimpi-mimpi itu, tetapi semakin lama, semakin sering ia mengalaminya. Hingga suatu malam, ia bermimpi lebih jelas dari biasanya. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hutan, tepat di depan pohon beringin. Namun, pohon itu tampak berbeda, lebih gelap, lebih besar, dan akar-akarnya seperti merayap ke arahnya. Sulastri berdiri di bawahnya, mengenakan kain putih yang bersih, wajahnya lebih jelas dari sebelumnya. Darto menelan ludah. Ia tahu ini hanya mimpi, tetapi semuanya terasa begitu nyata. Aku tidak bisa pergi. Darto mengerutkan kening. Bukankah kami sudah membebaskanmu? Kami membakar kain kafan itu. Sulastri menggeleng pelan. Air mata menetes dari matanya yang hitam kelam. Bukan itu yang mengikatku di sini? Darto merasa dadanya sesak. Lalu, apa? Apa yang masih menahanmu? Sulastri menatapnya lama, lalu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk arah tanah di bawah pohon beringin. Kuburanku, masih ada di sini? Darto terbangun dengan napas memburu. Ia duduk tegak, tubuhnya basah oleh keringat. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah Sulastri benar-benar berbicara padanya. Pagi itu, ia segera menemui Mbah Sastro. Mbah, aku bermimpi lagi. Dia masih di sana? Mbah Sastro menatapnya dalam-dalam, kemudian menghela napas panjang. Aku sudah menduganya. Darto mengerutkan kening. Mbah sudah tahu? Mbah Sastro mengangguk pelan. Kami dulu tidak pernah menemukan jasadnya. Orang-orang hanya melihatnya tergantung. Tetapi ketika mereka kembali keesokan harinya, tubuhnya sudah menghilang. Hanya kain kafannya yang tersisa. Darto merasa tengkuknya meremang. Jadi, tubuhnya masih terkubur di bawah pohon itu? Mbah Sastro mengangguk. Mungkin inilah alasannya dia masih belum bisa pergi. Tanpa menunggu lebih lama, Darto bersama beberapa warga pergi ke pohon beringin dengan membawa cangkul. Tidak ada yang tahu pasti di mana jasad Sulastri terkubur, tetapi mereka menggali di tempat yang paling mencurigakan, di bawah akar besar yang menjulur seperti jari-jari tangan yang mencengkeram tanah. Matahari mulai condong ke barat saat cangkul salah satu warga mengenai sesuatu yang keras. Semua orang terdiam. Dengan hati-hati, mereka menggali lebih dalam. Tak lama kemudian, mereka menemukan sesuatu yang terkubur di bawah tanah. Tulang belulang manusia yang sudah hampir hancur. Darto merasa mual. Warga yang lain berbisik pelan, beberapa dari mereka langsung berjongkok dan berdoa.
Mbah Sastro mengambil tulang itu dengan hati-hati. Akhirnya, kita menemukannya. Dengan penuh hormat, mereka membawa sisa-sisa jasad Sulastri ke desa dan menguburkannya dengan layak di pemakaman umum. Mbah Sastro memimpin doa, dan seluruh warga berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Darto tidur tanpa gangguan. Tidak ada mimpi, tidak ada suara bisikan, tidak ada tawa melengking. Dan ketika ia bangun keesokan harinya, ia merasa sesuatu yang berat telah hilang dari hatinya. Sulastri akhirnya pergi. Namun, di desa itu, kisahnya akan selalu dikenang. Dan pohon beringin tua itu, meskipun kini tak lagi dihantui, tetap berdiri sebagai saksi bisu atas tragedi yang pernah terjadi di sana.